itu tiba-tiba didatangi sosok wanita rambutnya panjang tapi pakai baju merah. Setelah berantem dia tuh kayak ketarik, dia kayak ketarik hilang gitu, dia langsung mundur gitu. Pas saya teriak, pas di dapur itu aku melihat ada cewek duduk di bawah lampu dapur, tapi lampu itu berubah jadi hijau, jadi suasananya bener-bener hijau, kayak misalkan ini dimatiin, udah tinggal hijaunya ini aja. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Ludruk Milenial. Pada kesempatan kali ini, kita mempunyai segmen baru, yaitu Ludruk Bercerita. Di kali ini kita akan menceritakan sebuah pengalaman-pengalaman dari teman-teman kita semua. Pengalaman-pengalaman di sini adalah pengalaman-pengalaman mistis. Di samping saya sudah ada Mas Gufron Baihaqi Nizam, seorang pria kelahiran Tiongkok, yang akan bercerita tentang pengalaman pribadinya semasa hidup, pengalaman mistis tentunya. Langsung saja Mas Nizam. Oke, dari pengalaman saya pribadi ya. Jadi waktu bulan apa ya? Puasaan itu bulan apa ya? Bulan puasa lah. Bulan puasa ya. Bulan puasa. Ketok gak tau puasa. Oke, jadi ketika puasaan itu saya sempat menginap di rumah teman saya, karena kan kayak jadi base camp gitu loh, rumah teman saya. Jadi waktu puasaan saya menginap di warung teman saya itu, karena depannya ada warung. Saat itu sekitar jam 2. Jadi saya masih ketiduran jam 2 malam ya? Jam 2 pagi dong. Iya, ada pagi ya. Jam 2 pagi waktu itu. Nah, teman saya itu udah pergi ke kamar lah, tidur duluan. Nah, di situ tinggal saya sendiri yang ada di warung. Nah, itu ketiduran. Nah, selama beberapa saat saya ngerasa kayak mau ketindian. Ketindian kayak nggak bisa gerak gitu kan. Kayak ngerasa, wah, ketindian nggak bisa gerak. Nah, saat ketindian, setelah itu beberapa saat saya merasa saya berdiri. Setelah ketindian itu saya berdiri. Nah, saat berdiri saya lihat ke belakang, loh ternyata kok badan saya tidur, lah aku kok berdiri. Nah, saat itu bingung kan, maksudnya ini kok kayak kebagi dua gitu loh. Saat itu posisi bingung. Saat itu tiba-tiba didatangi sosok wanita rambutnya panjang tapi pakai baju merah, tapi bajunya kayak apa, baju kayak kuntilanak yang kompor gitu loh, bukan kebaya, bukan. Nah, saat itu beberapa saat setelah dia ngelihat di depan mata saya, dia tuh kayak nyerang saya. Nah, dari situ kayak saya ngerasa berantem sama dia gitu, berantem. Dia datang terus, mana utangmu? Maaf. Nah, sorry. Itu rentenir. Bukan maksudnya berantem tuh ya. Dia datang terus kayak langsung kayak apa ya? Kayak aduh, kayak sama Butejo. Anjing. Sorry. Ya, setelah itu kayak dorong-dorongan gitu loh. Maksudnya kayak orang berantem beneran. Nah, saat itu kayak saya udah ngerasa capek, bener-bener capek, kayak teriak terus, ngaliong. Nah, pas saat itu dia jawab, mau kali. Enggak. Maksudnya setelah berantem dia tuh kayak ketarik. Dia tuh kayak ketarik hilang gitu, dia langsung mundur gitu. Pas saya teriak. Nah, beberapa saat setelah dia hilang, saya merasa kayak kembali lagi ke badan saya yang tidur tuh. Nah, ketika itu saya bangun, tuh badan rasanya udah lemes banget, keringet dingin, kayak bener-bener capek gitu. Padahal nggak tahu, itu aku masih bingung tuh ngimpi atau gimana. Tapi kalau misalkan ngimpi rasanya kayak beneran. Kenapa kok sampai kayak ngerasa capek banget kayak gitu sih. Nah, setelah itu aku pulang karena udah waktunya sahur kan.
Di situ kan aku religius sekali, jadi aku langsung pulang gitu. Nah pada saat itu setelah pulang sahur. Setelah sahur saya tidur ya di kamar. Nah saya mengalami hal yang sama. Jadi saya melihat badan saya tidur tapi saya berdiri. Nah itu dalam hari yang sama ya berarti ya? Nah di hari yang sama. Di hari yang sama. Setelah itu saya merasa saya jalan ke dapur makan. Indah. Enggak poso lah. Wes Nah pas itu aku jalan di dapur. Nah pas di dapur itu aku melihat ada cewek duduk di bawah lampu dapur, tapi lampu itu berubah jadi hijau, jadi suasananya benar-benar hijau, kayak misalkan ini dimatiin, nah tinggal hijaunya aja. Nah di situ ada sosok cewek pakai kemben hijau, terus pakai jari, terus ininya ada kayak gelang-gelang emas ini. Pakaian kayak zaman biyen kayak tradisi itu. Terus ini ada mahkota emas. Cuma mahkotanya bukan yang nutup kepala semua, tapi cuma segini tok gitu. Nah, habis itu tak lihat dia masih duduk. Selama beberapa saat dia datang terus sampai di depan mukaku. Cuma aku nggak bisa jelasin ya, maksudnya wajahnya itu seperti apa, matanya gimana nggak kelihatan. Cuma aku jelasin ya kulitnya putih, emang kayak emang orang zaman dulu kayak tradisi banget gitu pakaiannya itu. Setelah datang di depan mukaku, badanku kayak ketarik kembali lagi ke badanku sing tidur. Nah pas aku bangun rasanya kayak gitu lagi, kayak lemas gitu kan. Cuma nggak se ekstrim kayak yang di rumah teman tadi. Jadi Mas Nizam ini dikenal di kalangan teman-teman Ludruk ini orang yang sedikit ya agak peka terhadap hal seperti itu ya Mas. Sebenarnya itu sejak dari dulu memang seperti itu, atau memang Mas Nizam ini berusaha sendiri ingin bisa seperti itu gimana? Kalau ingin sih malah enggak sih Mas ya. Jadi sebenarnya malah acuh sama hal-hal seperti itu, enggak peduli. Cuma yang sering terjadi kayak di sebelumnya itu sering banget kayak ketindihan gitu. Jadi misalkan aku di tempat yang baru terus menginap. Nah, di situ pasti kayak malamnya itu kayak ketindihan, terus aku melihat kayak di situ ada sosok apa gitu. Berarti seringnya kayak gitu. Ya nggak tahu sih, maksudnya emang nggak mempelajari hal seperti itu, cuma tapi sering merasakan lah. Seperti pada saat itu kita produksi film dendam. Film horor. Itu kan ada beberapa kejadian-kejadian yang katakanlah mistis lah ya kan. Mungkin bisa ceritakan. Kalau masalah dendam itu sebenarnya kan itu film pertama kali kita produksi pertama kali tahun 2017 waktu kita masih awal kuliah dan emang lagi mencoba menggeluti film 3 tahun yang lalu. Iya. Tuwek berarti gue. Iya. Jadi enggak kerasa. Masa? Iya. Filmnya bisa ditonton di kanal YouTube Komunikasi 17. Judulnya Dendam, itu film pertama kita. Jadi ya harap dimaklumi lah, ini namanya karya pertama ya. Tapi itu cerita di balik itu semua sangat luar biasa, inspirasi sekali loh. Iya. Bisa dicontoh mungkin. Jadi proses pembuatan skrip ya, maksudnya pembuatan skrip. Kebetulan Mas Nizam yang menulis skrip pada saat itu. Iya. Jadi itu serba pertama lah, maksudnya pengen mencoba bikin film, dan karena di situ kan ada kayak perlombaan film tapi perangkatan gitu ya. Di lingkup kampus. Nah di situ saya coba untuk mengangkat film genre horor, karena kayaknya belum berani sih kayak bikin film horor. Kayaknya seru, berbeda gitu. Nah setelah pembuatan skrip selesai, di situ masih aman-aman aja lah. Terus akhirnya pemilihan para pemain sebagai pemain yang jadi setan, terus tokoh utamanya di segala macam udah selesai. Nah waktu hari H, take-nya kan di salah satu rumah teman kita. Kebetulan dia tuh juga sering nongol di layar kaca Ludruk Milenial. Iya. Nah di situ pas waktu hari pertama kita take mulai jam 10 pagi sampai jam 12 malam.
Jadi kita benar-benar ngebut 1 hari untuk di rumah itu karena scene-nya banyak sih. Dan mungkin belum bisa memanage waktu yang benar kan, baru pertama kali bikin film. Ketika waktu mulai take, jadi ketika udah siap, oke, kamera ready, terus lighting ready, oke, 1, 2, 3, jerat, langsung listrik mati. Jadi ketika udah bilang 1, 2, 3, jerat, itu satu rumah mati semua? Enggak, ruang tamu yang buat kita take aja. Hanya ruang tamu? Hanya ruang tamu. Saat aja. itu take di ruang tamu dan hanya ruang tamu yang lampunya Iya, mati? jadi waktu pertama kali kita take itu tempatnya emang di ruang tamu dan mati. Hanya, itu pas adegan apa? Itu sebenarnya waktu si tokoh utama kayak namu di rumahnya, bertamu, terus di situ ada adegan ya kayak pembulian gitulah. Soalnya yang tokoh utamanya seolah-olah ya superior lah gitu loh. Gitu. Nah pada saat itu ada ya belum merasa aneh gitu, mungkin wajar lah, mungkin karena kita pakai lightingnya kan lighting yang biasa lah gitu, mungkin buatnya nggak kuat atau gimana. Nah ternyata kita dicek sekringnya normal, sekringnya putus. Cuma di ruang tamu aja yang akhirnya kita pakai lighting yang manual, pakai bohlam gitu. Nah kejadian selanjutnya yang mulai aneh ketika kita take di belakang rumah. Sebenarnya gini, misalkan ini rumah, terus belakang rumahnya ini kayak talas-talas gitu, kayak tanaman talas. Kebun-kebun. Lah sebenarnya kan hari sebelumnya meskipun aku nggak bisa kayak melihat atau benar-benar merasakan kayak apa hal-hal gaib gitu, cuma aku punya insting intinya izin sih. Jadi sebelum take hamil berapa gitu aku datang terus keliling rumah terus kayak izin permisi aku mau bikin take. Sebenarnya sebelumnya sudah lihat lokasi, survei lokasi ya. Iya. Jadi ketika survei saya gitu izin meskipun ya itu dianggap atau enggak saya nggak tahu, intinya kayak enggak aja lah. Setelah itu waktu maghrib kita take di belakang rumah. Nah salah satu kameramen film itu mengajukan untuk apa? Oh, kono lho take nang ngisor pring. Nah, berarti ngisor pring iku kene tales, kene omah. Lah pring-pringe nang ngisor kene. Berarti itu sebenarnya inisiatif. Jadi sebelumnya belum ada briefing untuk take di situ. Jadi pas hari H dirubah untuk take di tempat itu. Setelah itu mungkin ya wis oke lah, mungkin untuk kebaikan ya wis enggak apa-apa lah. Awalnya pikir kayak gitu, selesai. Setelah itu kita lanjut take sampai jam 12 malam selesai. Oh senang, aman. Setelah itu pulang, aktor yang jadi setan ya ngecat saya. Ini Cicat apa? Warna apa? Irang Tosca mas. lanjut. Mari kuwi dia ngecat ini. WA. Aku apa mau leboni sesuatu ya? Aku kan ambigu meleboni. Beli apa? Kok orang sadar? Nah, maksudnya kayak apa? Dimaksudnya hal-hal gaib di tubuh DE. Aku kan emang nggak bisa. Maksudnya piye? Aku gak iso hal-hal ngono kuwi. Cuma yo stek. Nah ternyata dia jelasnya ketika DE arep turu, ya aku ngerasa kupingnya sebelah kanan disebul wong ya banter gitu. Nah setelah itu ya wes lah, itu kebetulan mungkin. Mungkin kebetulan terus ya wes aku sok-sok menenangkan ya wes intine alah wes ndonga. Padahal aku yang bingung. Padahal aku mulai bingung. Ya opo iki. Setelah itu hari selanjutnya DE badannya ngerasa abot. Ada beban Terus setelah puncake iku DE ketika mata kuliah fikih kalau nggak salah, mata kuliah fikih kan ngaji, sak kelas ngaji. DE mutah. Jadi semuanya ngaji DE mutah. Nah semakin bingung aku. Iki nyapa iki? Dan aku emang gak duwe basic untuk ilmu dan segala macam, gak ngerti. Duh piye iki. Nah, ternyata pas ditanya nih apa
ustazah di salah satu pondok ngomong lagi chat padahal intinya ya bener awakmu ditutno, cuma dia gak masuk di badan, dia cuma ngikut. Berarti ngikut dia misalkan nyandi ngikut, jadi gak ditutne tapi sebelah kanan dan bener sebelah kanan. Dan itu sebenarnya enak fotonya sih, cuma fotonya kayak harus dihapus. Jadi fotonya ku ya gak sengaja pas di lokasi film take, dia ngacak demit, lamburine kayak enak wong ngintip ngono lho. Di sebelah kanan yo. Jelas enak. Nah, saat itu karo ustazah dijelasno, intine bener awakmu ditutno, cuma dia gak belum bener-bener masuk. Nah, pas itu aduh aku semakin bingung. Nyapo iki terus piye iki aku juga paham kudu piye to. Akhirnya chat lagi intinya menjelaskan kita lagi take film dengan ini dijelasno ternyata tempat sing pring-pring iku sing mendadak kita pakai iku sing di luar skenario ternyata iku tempat pembantaian PKI. Dulunya gitu. Nah, di situ aduh aku semakin panik kan. Dengan masalah kayak gini aku belum pernah mengalami hal kayak ngono. Nah, pada throwback mana pas ketika syuting si aktor utama sing dari setan nggak tahu kenapa dia wegel karo sing kameramen sing mengajukan untuk nang teknik padahal dia gak gum patek kenal gum patek cedek karena jarang ngobrol karena saat itu masih mahasiswa baru lah iku pak nggak tahu alasan apa-apa dia iki pengen goleki si kameramen tapi lek wis ero wegel deh. Mbah pengen misui pokoknya intinya dia pengen ngeroh tapi dia wegel tanpa alasan apapun. Ya mungkin wis dipengaruhi apa piye ya mungkin ya. Lah mungkin cara diambil hikmahe ya gak izin sih. Iya ya mungkin gak izin kuwi mergo. Jadi kesane dhewe namu terus akhirnya ngorat-ngarit omahe dhewe terus apalagi dhewe macak dengan setan ngono kayak merasa tersindir apa kayak dijarak mungkin kayak ngono. Terus akhirnya ya alhamdulillah dari ketika dibawa nang Bu Ustazah itu dilangi. Jadi wis sekarang alhamdulillah wis aman. Ada keinginan lagi mungkin ingin membuat sebuah film horor atau bagaimana? Dari pengalaman itu masih ada keinginan nggak tahu apa? Mas kapok aku wis gak aneh. Sebenarnya pengen, cuma mungkin larinya bukan untuk yang benar-benar mistis, mungkin kayak thriller, gitu. Terus jadi psikopat kayak gitu-gitulah horor sing nggak terlalu menjual setannya. Nah, mungkin kayak gitulah. Iya. Karena ya gitu sih maksudnya. Ya mungkin kalau misalkan diberi kesempatan bikin film lagi dan ada yang bentengi mungkin bisa dipertimbangkan. Karena pun kalau kita mau nekat-nekatan buat film masalah setan-setan kita tim Ludruk Merial itu tidak ada satupun yang istilahnya paham benar-benar paham tentang hal-hal seperti itu kan. Jadi kita itu main aman dulu aja lah ya kan. Iya benar-benar. Jadi kalau teman-teman ada yang request gue film horor bukannya kita nggak mau atau nggak bisa, tapi ada banyak hal yang harus kita pikirkan terlebih dahulu. Yang penting keselamatan. Kalau mau egois soal bikin film pasti bagus, orang pasti suka. Cuma keselamatan yang terancam ya kayaknya jangan dulu deh. Mungkin ada pengalaman lain sewaktu masih kecil atau putih, rambut panjang.